Tuhan. Kami sujud di hadapan tahta-Mu. Sujud di depan tahta-Mu, taklukkan seluruh hidupku dalam tangan-Mu penerus, Yesus Kristus Tuhan. Tiada satu pun yang luput. Tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian kami. Bagi-Mu segala pujian, Kemuliaan. hormat, kemuliaan. Kami mau meninggikan Engkau Tuhan. Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. Selamatkan jiwaku. Bapak Ibu, kita adalah orang-orang yang telah dimenangkan, dibenarkan. Kita adalah semuanya orang pemenang. Oleh sebab itu, pada malam hari ini, kita akan menyanyikan pujian ini bagi Allah kita. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Amin. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Haleluya. Sekali lagi kita katakan, glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Amin. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Amin. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Haleluya. Haleluya, puji-Mu. Haleluya. Puji. Sekali lagi kita katakan haleluya. Haleluya. Puji-Mu. Bapak, Ibu, Saudara, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, sungguh kami bersyukur untuk limpahan kasih-Mu yang terus-menerus menjadi bagian dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, pada malam yang indah ini, malam yang syahdu ini, ada waktu yang baik yang Engkau berikan bagi kami untuk melayani Engkau, untuk memuji memuliakan nama-Mu, bahkan untuk mendengar firman-Mu pada malam hari ini. Berkati setiap umat-Mu, Bapak, Ibu, Saudara sekalian dimanapun berada pada malam hari ini. Kiranya di rumah masing-masing sentuh hati mereka, berkati mereka Tuhan. Engkau angkat beban hidup mereka, gantikan dengan sukacita surgawi daripada Engkau. Kau rapi hamba-Mu Bu Yuni yang menyampaikan firman Tuhan pada malam hari ini. Terima kasih Allah yang hebat. Kami siap untuk bersorak-sorai bagi nama-Mu pada malam hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan bersyukur pada malam hari ini. Haleluya. Amin. Shalom, shalom. Selamat malam Bapak Ibu yang kami kasihi dalam nama Tuhan Yesus. Kami dari Majelis Daerah YPPI Batu, Sumatera bagian Selatan, dan Sekolah Tinggi Teologi Ebenezer dalam acara Saturday Night Service. Senang sekali bisa menyapa Bapak Ibu kembali dalam pujian penyembahan pada malam hari ini. Kita akan bersorak-sorai bagi Allah kita. Kita akan mengangkat pujian, ibadah yang sejati.
Mari Bapak Ibu bersama anak, saudara, suami, istri, kita gemakan pujian ini. Dan di dalam ruangan kami angkat undang berdiri. Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan bila tiada rela sujud dan syukur? Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan bila tiada hati tulus dan syukur? Apalah arti ibadahmu? Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan bila tiada rela sujud dan syukur? Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan bila tiada hati tulus dan syukur? Ibadah yang sejati. Ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan. Jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Tetap berdiri Bapak Ibu yang ada di dalam ruangan, di rumah masing-masing. Nggak usah takut. Kita akan terus memuji Tuhan. Kita akan terus bersorak-sorai bagi Allah kita, bersuka cita. Seperti pujian kami pada malam hari ini berkata demikian. Oh, giranglah. Amin. Bapak Ibu kita nyanyi bersama-sama. Oh, giranglah. Amin. Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh, Sekali lagi yuk kita nyanyikan pujian ini. Oh, giranglah. Oh, giranglah. Oh, giranglah. Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh, giranglah. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia dirangkanku. Dia dirangkanku, oh Dia dirangkanku. Ku bersuka sebab Dia dirangkanku. Dia dirangkanku, oh Dia dirangkanku. Ku bersuka sebab Dia Dia dirangkanku. girangkanku. Dia dirangkanku, oh Dia dirangkanku. Ku bersuka sebab Dia dirangkanku. Dia dirangkanku, oh Dia dirangkanku. Ku bersuka sebab Dia Sekali lagi yuk, dia girangkanku. Dia dirangkanku, oh Dia dirangkanku. Amin. Ku bersuka sebab Dia dirangkanku. Dia dirangkanku, oh Dia dirangkanku. Ku bersuka sebab Dia dirangkanku. Dia dirangkanku, oh Dia dirangkanku. Ku bersuka sebab Dia dirangkanku. Dia dirangkanku, oh Dia dirangkanku. Ku bersuka sebab Dia Ku bersuka. Ku bersuka sebab Dia dirangkanku. Sekali lagi yuk kita katakan. Ku bersuka sebab Dia dirangkanku. Luar biasa. Silakan duduk kembali, saudara-saudara. Allah kita Allah yang luar biasa. Kita telah menaikkan pujian-pujian kita pada malam hari ini. Bapak Ibu, kita akan menyembah Dia. Kita tenangkan hati pikiran kita. Tanggalkan beban hidupmu. Tanggalkan pergumulanmu. Allah akan mengangkat beban hidupmu. Kita fokus pada Dia, hati pikiran kita pada malam hari ini. Kita
akan dilawat oleh kebenaran firman Tuhan. Ku berikan hatiku dan jiwaku untuk-Mu ya Tuhan. Kita angkat pujian ini. Inilah kerinduan kami Tuhan. Inilah rinduku, Rindu kami kepadamu. Segenap hati kami menyembah-Mu. Segenap hatiku Amin Tuhan. menyembah-Mu. Seluruh hidupku Puji-Mu. memuji-Mu. Ku memuja-Mu, ya Allahku. Sekali lagi kita katakan, inilah rindu kami. Inilah rinduku kepadamu. Segenap jiwa kami. Segenap jiwaku menyembah-Mu. Seluruh hidupku memuji-Mu. Dan kami memuja-Mu, ya Allah kami. Ku memuja-Mu, ya Allahku. Kami berikan hati kami, jiwa kami. Ku berikan hatiku dan jiwaku. Amin. Semuanya bagi-Mu di dalam hidupku. Setiap waktu. Di setiap waktu nyatakan Ku berikan hatiku. ku berikan hatiku Amin. dan jiwaku. Semuanya bagi-Mu Di dalam hidup kami. di dalam hidupku. Setiap waktu. Di setiap waktu nyatakan jalan-Mu. Kita berikan hati kita, jiwa kita, perhatian kita bagi Allah. Oleh sebab itu, pada malam hari ini, kita berikan hati kita untuk Tuhan, dilawat oleh firman-Nya. Kita minta urapan daripada Tuhan, penyertaan Tuhan bagi masing-masing kita. Untuk menyambut firman Tuhan, kita angkat pujian ini. Ku rindukan Kau hadir di sini. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini. Sekali lagi, Yesus. kita nyatakan kerinduan kita bagi Allah. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus.
Yesus. Tuhan, jiwa kami merindukan Engkau ya Tuhan. Jiwa kami merindukan firman-Mu. Dan kiranya kami mengerti apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami. Dan kami semakin mengerti, mengasihi Tuhan, dekat kepadamu dan selalu taat akan firman-Mu. Urapilah hamba dan berkatilah kami semua yang merindukan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, baik di ruangan ini maupun di rumah masing-masing. Mari kita merenungkan satu firman Tuhan dari Pengkhotbah pasal yang ke-7 ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-16. Pengkhotbah pasal 7 ayat 15 sampai ayat yang ke-16. Demikian firman Tuhan. Dalam hidupku yang sia-sia, aku telah melihat segala hal ini. Ada orang saleh yang binasa dalam kesalehannya. Ada orang fasik yang hidup lama dalam kejahatannya. Ayat 16. Janganlah terlalu saleh. Janganlah perilakumu terlalu berhikmat. Mengapa engkau akan membinasakan dirimu sendiri? Nah, sedemikian jauh pembacaan kita, Bapak Ibu Saudara. Saya memberikan sebuah tema persis diambil dari ayat ini, yaitu jangan terlalu saleh. Janganlah terlalu saleh. Ini sebuah tema yang kontroversial atau sangat menggelitik gitu ya. Waktu tema ini flyernya ditayangkan, dikemukakan gitu, ada yang telepon saya, Bu ini temanya gimmick-gimmick ya, untuk gimmick aja supaya menarik perhatian orang ya. Atau Bu nggak salah ini temanya ini, masa ada sih khotbah kok janganlah terlalu saleh. Bukankah Tuhan yang menghendaki dan suka kepada orang-orang yang saleh? Nah ini firman Tuhan apa? Kok jangan terlalu saleh? Ini sesuatu yang aneh gitu kedengarannya. Nah maka baiklah kita merenungkannya, jangan terlalu saleh. Menunjukkan sesuatu yang memang terlalu, segala sesuatu yang terlalu itu memang tidak baik. Terlalu asin jadi kolesterol, darah tinggi. Terlalu manis jadi sakit gula. Terlalu jelek tidak suka. Terlalu cantik pun salah. Bahkan ada di luar negeri, saya dengar kabarnya, saya baca bahwa ada seorang mau mendaftar polisi, tapi ditolak karena saking cantiknya. Karena katanya kecantikanmu menghalaukan duniaku, nanti orang pada nabrak semua kalau dia di tengah jalan. Dan juga ada yang tidak diterima menjadi guru karena nanti mengalihkan duniaku katanya. Semua murid-murid jadi tidak fokus belajar karena lihat kecantikannya. Terlalu cantik pun tidak baik. Terlalu lugu dibodoh-bodohin. Terlalu pinter diotakin. Kata orang Palembang, galak ngotak itu gitu ya. Jadi segala sesuatu memang tidak baik jika terlalu. Bahkan jika terlalu saleh. Apa maksudnya di sini? Jangan terlalu saleh kok tidak baik. Padahal di kitab-kitab lain beberapa ayat ditemukan mata Tuhan memandang orang yang saleh. Tuhan begitu sayang dan juga begitu perhatian kepada Ayub yang saleh. Tuhan juga memperhatikan hamba-hamba Tuhan yang saleh. Di dalam Alkitab dinyatakan seperti itu. Tapi kenapa tidak boleh jangan terlalu saleh? Apa artinya? Jadi ada beberapa hal di sini. Mengapa jangan menjadi terlalu saleh? Ayat firman Tuhan dalam ayat 15 dinyatakan, dalam hidupku yang sia-sia, aku telah melihat segala hal ini. Ada orang saleh yang binasa dalam kesalehannya. Nah jadi kenapa tidak boleh terlalu saleh? Karena pertama, terlalu saleh itu akan membuat seseorang menuntut upah. Walaupun dia tidak bilang harus ada upahku dong karena aku saleh gitu ya. Tapi dalam ayat ini jelas memberikan gambaran begitu banyak orang berpikir bahwa orang saleh tidak layak untuk menerima penderitaan. Orang saleh harusnya selalu mendapatkan hal-hal yang baik. Anaknya diberkati,
usahanya berhasil, dia selalu sehat, dia meninggal sudah suntuk dalam damai sejahtera, dia diberkati dengan harta dan kekayaan. Tapi ayat firman Tuhan dalam ayat 15, ada orang saleh yang binasa dalam kesalehannya. Ini sesuatu hal yang orang akan, wow, kok bisa? Saleh tapi binasa. Kok bisa seperti itu? Ayat ini menggambarkan pemikiran banyak orang bahwa orang saleh itu harus mendapatkan upah dari kebaikannya, upah dari kesalehannya. Nah, kalau terlalu saleh berarti upahnya juga harus terlalu lebih, terlalu besar, terlalu banyak, harusnya berlebih-lebihan. Maka sering kita lihat bahwa orang yang sudah melayani tapi menderita, dia sakit-sakitan, dia bilang, aku sudah melayani sedemikian rupa, sampai aku lupa dengan rumah. Aku gak pernah pulang ke rumah, aku di gereja terus, aku melayani Tuhan terus. Bahkan aku memberikan uangku, sampai anak-anakku gak sekolah, kekurangan makanan. Karena uangku aku berikan ke gereja untuk pelayanan. Aku memberikan seluruh hidupku, tapi kenapa aku sakit-sakitan dan usahaku tidak berhasil? Ini menunjukkan bahwa benar kesalehan terlalu saleh itu beresiko atau konsekuensinya orang jadi menuntut akan suatu upah. Firman Tuhan mengatakan bahwa sesungguhnya orang yang benar-benar saleh atau orang yang sejati, memiliki kesalehan sejati adalah orang yang tidak menuntut upah. Sama seperti Ayub. Ayub disebut sebagai seorang yang saleh karena dia taat kepada Tuhan. Karena dia memandang Tuhan itu selalu benar, adil dan mulia dalam segala keputusannya. Sampai ketika semua harta kekayaannya habis ludes, dia berkata, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Sampai anak-anaknya semua mati, semua hal yang dimilikinya habis hancur. Dan bahkan kulitnya pun terkopek-kopek karena sakit penyakit. Dia tetap dalam hal itu, dia tidak berdosa. Bahkan istri yang dia cintai pun bilang, papa, sudah kutukilah Tuhanmu dan pergilah, gak usah taat sama Tuhan lagi. Terus Ayub bilang, mama, apakah kita hanya mau menerima yang baik saja tetapi tidak mau menerima hal yang buruk? Dan istri yang telah menyuruhnya mati itu, kutukilah Tuhan dan matilah. Itu juga yang Ayub terus setia kepada dia, sekalipun istrinya menyuruhnya mati. Ini menunjukkan bahwa seorang yang benar-benar saleh, seorang yang tidak terlalu saleh, yang salehnya benar, yang sejati adalah seorang yang tidak menuntut upah ketika dia beribadah kepada Tuhan, seorang yang tetap mengasihi Tuhan, tetap menjalankan firman Tuhan, terus tetap setia kepada semua hukum-hukumnya tanpa memperhatikan upah. Itulah orang yang saleh, yang sejati. Demikian juga Yusuf. Yusuf juga adalah orang yang saleh. Karena sekalipun saudara-saudari mereka-rekakan yang jahat, dia dicemplungkan sumur, dia dijual, kemudian dia dijauhkan dari ayahnya yang satu-satunya dia cintai. Tetapi dia tidak mendendam. Orang yang saleh jelas kehidupannya hanya mau memberi, berbuat baik, mengasihi tanpa menuntut upah, tanpa memikirkan imbalan apa ya aku dapatkan dari perbuatanku yang baik. Seorang yang saleh akan selalu memuliakan Tuhan dan menerima segala keputusan Tuhan, sekalipun itu seolah merugikan dirinya. Janganlah terlalu saleh. Jadi saudara-saudara, dalam ayat ini menunjukkan siapa sih sebenarnya orang yang sesungguhnya saleh itu. Yaitu seorang yang kita selalu mengasihi Tuhan. Kita memberi walaupun rugi.
Kita mengampuni walaupun dijahati. Kita terus berbuat baik tanpa harus meminta apresiasi orang. Kita berkarya terus tanpa memikirkan hal apa yang akan orang lain puji kepada diri saya. Dia tidak menuntut puji. Orang yang saleh, saudara-saudara, hanya akan memberi tanpa memikirkan apa upah, apa imbalan dari kebaikan-kebaikan yang aku terima. Jika saudara-saudara sekarang ini adalah orang yang saleh, yang selalu memberi, yang ramah kepada sesamanya walaupun orang marah-marah, yang selalu tidak pelit walaupun orang yang selalu diberi itu lupa berterima kasih. Walaupun saudara mungkin selalu akan mengasihi dan mengampuni walaupun dia selalu menjahati. Mungkin saudara sedang mengupayakan kebaikan-kebaikan, kemajuan-kemajuan saudaramu atau temanmu. Tetapi orang itu malah mengkhianati, membicarakanmu di belakang dan mengata-ngatai yang jahat kepadamu. Jika Anda orang saleh, Anda akan mengabaikan hal-hal itu. Karena sesungguhnya orang yang saleh hanya matanya tertuju kepada Tuhan, bukan kepada sekelilingnya. Sama seperti Ayub, sekalipun segala sesuatu hilang, lenyap, tapi mataku, hatiku terus tetap memuji kepada Tuhan. Sama seperti Habakuk, sekalipun semua hal lenyap, sekalipun gunung-gunung beranjak, sekalipun hal-hal yang diharapkan itu berbuah, tetapi dia matanya memandang kepada Tuhan. Itulah orang yang saleh sejati. Jangan terlalu saleh. Karena kalau terlalu saleh, pasti dampaknya akan menjadi kecewa kepada Tuhan, kepada sesama. Jika apa yang kita inginkan, jika yang kita harapkan tidak terpenuhi dalam kehidupan kita. Yang kedua, mengapa jangan terlalu saleh? Jangan terlalu saleh itu akan membawa seseorang kepada pengandalan kepada diri sendiri. Maka di sini dalam firman Tuhan dinyatakan ayat yang ke-16. Janganlah terlalu saleh. Janganlah perilakumu terlalu berhikmat. Mengapa engkau akan membinasakan dirimu sendiri? Jadi di sini dinyatakan bahwa orang yang terlalu saleh itu akan membinasakan dirinya sendiri. Mengapa bisa begitu? Mengapa bisa orang yang terlalu saleh kan baik. Kenapa kok bisa membinasakan dirinya sendiri? Ada sebuah kisah dalam Matius pasal 19 ayat 19 sampai 22. Di sana dinyatakan demikian. Ada seorang muda ini. Seorang muda datang kepada Tuhan Yesus. Katanya, Yesus guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Tuhan Yesus berkata, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. Hormatilah ayahmu dan ibumu dan kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Terus kata orang muda itu kepadanya, Tuhan, semuanya itu telah aku turuti. Apalagi yang kurang? Aku sudah harusnya layak untuk mendapatkan kehidupan kekal. Seharusnya aku layak untuk memperoleh hidup kekal karena semua sudah aku turuti. Perlu apa lagi? Apalagi harus aku lakukan, Tuhan? Saya sudah memiliki kriteria itu. Terus kata Tuhan, jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih, sebab banyak hartanya. Apa maksudnya ini? Ternyata banyak orang merasa mampu untuk melakukan dan memenuhi semua tuntutan Taurat sehingga dia layak untuk memperoleh hidup kekal. Banyak orang merasa mampu bahwa dia bisa mencapai hidup kekal dengan upayanya sendiri. Tetapi
Firman Tuhan ini menyatakan bahwa ternyata tidak seorang pun bisa. Tuntutan Taurat, begitu banyaknya rupa hukum-hukum, itu menunjukkan bahwa tak seorang pun bisa memenuhi tuntutan itu. Tidak seorang pun layak masuk ke dalam kerajaan surga. Karena semua yang berisi di surga, isi surga itu adalah segala sesuatu yang sempurna. Tidak ada orang yang membenci, tidak ada orang pelit, tidak ada orang yang suka nyontek, tidak ada orang yang suka tipu-tipu, tidak ada orang pembunuh, tidak ada orang yang cuek terhadap sesamanya, tidak ada orang yang tidak peduli terhadap lingkungannya, tidak ada orang yang hanya mementingkan dirinya sendiri. Semua yang ada di sana adalah kesempurnaan semata-mata. Apakah ada seorang manusia yang sempurna di muka bumi ini? Tidak ada. Tetapi firman Tuhan mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bukti kasih yang besar, kita menyebut Tuhan itu maha kasih, Tuhan maha adil, Tuhan maha mengampuni, Tuhan maha peduli. Di manakah letaknya? Letak atau tanda bahwa Allah begitu kasih itu di mana? Kalau orang Kristen menyatakan, membuktikan bahwa Allahku, Allah yang aku sembah itu adalah Allah yang penuh kasih. Karena Dia yang bertahta di surga mau turun ke dunia ini untuk menjadi sama dengan aku, mengganti dosaku, menerima kutuk karena dosaku, Dia disalib, mati karena dosa-dosaku, menanggung semua kelemahan-kelemahanku, dan akhirnya Dia bangkit untuk menyediakan tempat bagiku. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang sahabat yang rela memberikan nyawanya bagi sahabatnya. Itulah Tuhan Yesus Kristus. Itulah Allah yang kita miliki. Allah yang sangat mengerti bahwa tidak ada seorang pun manusia yang sanggup memenuhi kesempurnaan itu. Tidak ada seorang pun yang bisa diselamatkan karena upayanya sendiri. Firman Tuhan mengatakan bahwa semua orang itu tidak ada seorang pun dapat diselamatkan oleh karena perbuatannya sendiri. Tetapi hanya oleh kasih karunia Tuhan. Kasih karunia Tuhan itu mana? Yaitu kasih karunia Tuhan karena Dia begitu besar kasihnya, Dia rela turun ke dunia ini dan memberikan karunia keselamatan kepada kita yang percaya. Dia tahu, Allah tahu bahwa kita berjuang, bergulat setiap hari, setiap waktu untuk melawan dosa-dosa kita. Dia sangat tahu kelemahan-kelemahan kita. Dia sangat tahu bahwa pikiran-pikiran kita ini jahat dan kotor. Dia tahu bahwa hati kita penuh dengan dendam dan kemarahan. Dia tahu bahwa kita seringkali mengingini milik sesama. Dia tahu bahwa kita terus-menerus berjuang melawan dosa dan keinginan daging. Tuhan begitu peduli dengan kelemahan-kelemahan kita. Tuhan peduli dengan dosa-dosa kita, di mana kita telah berjuang setiap waktu hingga kita capek. Seperti halnya Daud, Tuhan sayang kepada Daud, Tuhan kasih kepada Daud, sekalipun Daud seorang pezina dan dengan rencananya yang begitu detil membunuh suami Batseba, selingkuhannya, orang yang ingin dicintai yang diambilnya jadi istri. Dia telah merancangkan pembunuhan. Tetapi dia datang kepada Tuhan waktu ditegur oleh Natan. Tuhan,
Aku orang yang berdosa. Setiap hari aku bergumul dengan dosa-dosaku. Tuhan, aku tidak memiliki kesempurnaan untuk aku gapai sehingga aku boleh masuk dalam hadirat-Mu Tuhan. Aku datang kepadamu, ampunilah dosa-dosaku. Ini sangat kontras sekali dengan orang yang merasa diri bahwa terlalu sempurna, terlalu saleh itu akan membuat dirinya merasa bisa menjangkau Tuhan. Tetapi ternyata tidak. Demikian juga Petrus, Tuhan, aku orang yang berdosa, aku sudah mengkhianati Engkau, aku tidak percaya kepadamu Tuhan. Ampunilah aku, raihlah aku dekat kepadamu ya Tuhan. Ampunilah aku orang yang berdosa ya Tuhan. Jauhlah daripadaku Tuhan, aku tidak layak di hadapan-Mu. Demikian juga Musa. Demikian juga setiap orang yang besar, yang saleh sekalipun datang kepada Tuhan. Mengaku semua dosa-dosanya. Mengakui semua pelanggarannya. Jangan takut, jangan khawatir bahwa Tuhan tidak pernah menolak engkau. Seburuk apapun masa lalumu, sekotor dan senajis apapun dosa-dosamu, Dia tidak pernah menolak. Dia menginginkan kejujuran kita, bukan kemegahan kita. Tuhan juga mengasihi Sakeus. Sakeus berkata, Tuhan, aku orang berdosa. Waktu Tuhan Yesus mau mampir ke rumahnya, orang-orang bilang, Tuhan Yesus mampir ke rumah orang berdosa. Dia mau masuk ke rumah Sakeus orang berdosa. Sakeus bilang, Tuhan, aku orang berdosa. Jika ada orang miskin yang telah aku peras, aku mau memberikan separuh dari harta kekayaanku. Jika ada orang yang aku rampas, aku mau mengembalikannya 4 kali lipat. Tuhan, aku orang berdosa, aku tidak layak untuk Engkau hampiri. Tuhan sangat sayang kepada setiap orang yang mau mengakui dosa-dosanya. Tuhan sangat sayang bahwa kita menyadari akan kelemahan-kelemahan kita dan menyerahkan diri segala kelemahan kita ini kepada kaki salib Tuhan. Tuhan berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Dan pikulah kuk yang kupasang. Tuhan tidak pernah menolak engkau. Tuhan sayang kepada kita orang-orang yang lemah. Tuhan berkata, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Kita semua sakit. Karena keberdosaan kita. Kita begitu lemah ketika kita melawan dosa-dosa kita. Kita berjuang setengah mati setiap waktu untuk kita bisa mencapai standar Allah. Tapi Tuhan tahu, sangat tahu pergumulan dan perjuangan kita. Maka Tuhan berkata, datanglah. Galatia 3 ayat 3 menyatakan bahwa terkutuklah orang yang tidak mentaati Taurat. Tetapi Kristus telah datang untuk menjadi kutuk karena kita. Dan menanggung dosa, menanggung kutuk itu di atas kayu salib. Dia menjadi terkutuk karena kita. Dan Tuhan ingin kita datang kepadanya. Serahkanlah segala bebanmu, kelemahanmu, sakit hatimu kepada papamu, sakit hatimu kepada suamimu, sakit hatimu kepada anak-anakmu, kepada teman-temanmu, lukamu karena kamu dilecehkan, dibully sepanjang hidupmu, karena kamu merasa tidak berharga, karena kesucianmu sudah dirampas, karena kamu telah begitu baik tetapi orang selalu menyakiti kamu. Ketika kamu merasa tidak berharga, ketika kamu begitu menjijikkan, merasa terlalu jijik di hadapan Tuhan, terlalu jijik dan tidak berharga di hadapan manusia, datanglah kepada Tuhan. Engkau begitu berharga dan istimewa, sehingga Tuhan mengaruniakan seorang manusia ganti kita. Mari kita datang kepada Tuhan, mengakui semua dosa Tuhan. Akulah orang itu.
Aku layak dihukum, aku layak terkutuk karena begitu dosaku begitu banyak. Tapi terima kasih, aku percaya Tuhan kepadamu. Karena Engkau mengasihi aku menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Aku percaya bahwa Engkau mau menanggung semua dosa-dosaku. Aku percaya bahwa Engkau adalah Tuhan yang penuh kasih dan yang luar biasa hebat, yang bersedia turun dari surga menggantikan dosa-dosaku, yang membebaskan aku dari kutuk dosa-dosaku dan menggantikan aku menjadi seorang yang berharga dan mulia. Dan aku tidak perlu menjadi terlalu saleh karena Tuhan memaklumi aku bahwa aku orang yang berdosa. Tetapi ganti segala kelemahan dan dosa-dosa kita yang terhapus, yang dihapuskan di kayu salib. Kita menaikkan syukur kita, bukan lagi ketika kita berlaku saleh supaya kita bisa menjangkau Allah, bukan lagi motivasi kita supaya aku mendapatkan upah, bukan lagi supaya ketika aku berbuat saleh aku bisa masuk ke surga, bukan lagi supaya aku mendapatkan berkat-berkat karena aku baik, karena aku saleh, karena aku tidak pelit, karena aku melakukan begitu banyak hal. Tetapi kita adalah manusia baru, ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru telah datang. Segala hal karakter yang buruk itu telah dihapuskan. Kita menjadi orang yang demikian mengasihi Tuhan. Dan karena kita mengasihi Tuhan, maka kita akan mengasihi sesama kita. Karena Tuhan sudah memberkati kita, maka kita akan memberkati orang lain. Ketika Tuhan sudah mengampuni dosa-dosa kita, kita akan mengampuni sesama kita. Karena Tuhan sudah memelihara kita, maka kita juga akan memperhatikan orang lain. Tanpa menuntut upah, tanpa meminta apresiasi, tanpa meminta atau memberikan tuntutan-tuntutan kepada Tuhan. Kita akan menjadi seorang seperti Ayub, seorang saleh yang mengasihi Tuhan dengan tulus. Karena dia telah dengan tulus sangat mengasihi kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah kami di surga, yang penuh kasih dan sayang. Engkau benar-benar tahu akan segala kelemahan-kelemahan dan dosa-dosa kami ya Tuhan. Engkau tidak menuntut kesalahan kami, tetapi Engkau menuntut hati kami yang hancur, yang mengaku semua dosa-dosa dan kesalahan kami di hadapan-Mu, yang bersandar penuh akan anugerah-Mu ya Tuhan. Kami tahu bahwa sebentar lagi Engkau akan datang. Ketika Engkau datang ya Tuhan, bawalah kami kepadamu karena kami hanya bersandar pada anugerah-Mu. Kami bukan orang yang baik, yang selalu baik, tapi kami percaya begitu besarnya anugerah-Mu dan kasih-Mu bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami sambut rahmat belas kasihan-Mu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, kita akan meresponi firman Tuhan yang sangat luar biasa pada malam hari ini. Kuatan di jiwaku, tenang di batinku, hanya di dalam Engkau Yesus Kristus. Kekuatan di jiwaku, ketenangan di batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Kami tersungkur di bawah kaki-Mu ya Tuhan. Tersungkurku di kaki-Mu, Rasakan hadirat-Mu, rasakan hadirat-Mu. tak akan melepaskan-Mu Tuhan.
bercahaya bagiku. Komitmen kami pada malam hari ini. Mengiringmu Amin Tuhan. seumur hidupku. Amin. Masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, Kehendak kami. kehendakku, ku serahkan pada Harapan kami. harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku berjalan-Mu untuk kemuliaan. Sekali lagi kita katakan mengiringmu. Amin. Masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, Kami serahkan kepadamu. ku serahkan pada Dan harapan kami. harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku berjalan-Mu untuk kemuliaan-Mu. Salam Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Apa kabarnya malam hari ini? Kami berharap lewat ibadah kita bersama malam hari ini dan firman Tuhan, kita dikuatkan, kita diteguhkan. Dan kembali kami ingatkan bahwa Majelis Daerah YPP Batu, Sumatera Bagian Selatan dan STT Ebenezer hadir 4 kali dalam seminggu menemani Bapak Ibu sekalian. Hari Jumat ada Eben Kids Ministry, hari Sabtu seperti malam hari ada Praise and Worship, kemudian hari Minggu ada Bincang Orang-orang Muda, Boom, lalu kemudian hari Senin ada Miracle. Kami berharap Bapak Ibu akan terus bersama dengan kami, karena tayangan-tayangan kami tentunya diharapkan akan memberkati, menguatkan iman kita, kehidupan rohani kita. Dan malam hari ini kembali kita berdoa, memohon pertolongan Tuhan atas seluruh kehidupan kita dan juga atas bangsa kita. Karena itu mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di dalam Tuhan Yesus, kami bersyukur kepada karena Tuhan berkenan memberkati seluruh rangkaian ibadah kami malam hari ini. Firman Tuhan juga sudah disampaikan. Kiranya memberkati Bapak Ibu yang bersama kami malam hari ini. Terima kasih, berkatilah hamba-Mu, Ibu Yuni, berkati dalam pelayanan, dalam keluarga, dalam seluruh kehidupannya. Dan pada kesempatan ini Tuhan, kami datang lagi memohon belas kasihan-Mu atas bangsa kami. Tuhan, Engkau tahu bahwa bangsa kami sedang berjuang melewati krisis pandemi COVID-19. Kiranya pemerintah dimampukan Tuhan bekerjasama dengan masyarakat bahu-membahu menghadapi pandemik ini. Dan upaya pemerintah lewat vaksin kiranya terus berlangsung dengan baik. Masyarakat juga kami berharap antusias sehingga pada akhirnya seluruh masyarakat bangsa kami akan mendapat vaksin pada waktunya. Dan kami juga berharap supaya masyarakat terus peduli untuk terus menjaga protokol kesehatan dari hari ke hari, dari waktu ke waktu. Kemudian juga berkati para pemimpin bangsa kami, presiden, wakil presiden, para menteri, pejabat tinggi negara, pemimpin bangsa kami dari pusat sampai ke daerah, biarlah mereka memimpin bangsa ini dengan benar, dengan memperhatikan garis-garis tanggung jawab mereka, bahwa mereka hadir di sana untuk membawa kemajuan bagi bangsa, bagi negeri ini. Kami berharap Tuhan,
jumlah pejabat bangsa kami yang cenderung mementingkan diri sendiri dengan terlibat korupsi, jumlahnya makin berkurang. Kami berharap ke depan ini Tuhan, mentalitas para pejabat negara kami adalah para pejabat yang melayani masyarakat, melayani ya Tuhan rakyat, karena mereka hadir di sana untuk membawa kemajuan bagi negeri ini. Berkati juga ya Tuhan pihak keamanan TNI dan Polri supaya terus mampukan Tuhan menjaga stabilitas keamanan di tengah bangsa kami ini. Ada orang tertentu hendak mengacaukan negeri kami ini. Biarlah ya Tuhan rencana jahat mereka digagalkan dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga mohon berkatilah yayasan kami YPB Batu di Batu Pusat. Tuhan berkati pengurus semua, ditolong Tuhan dalam tugas tanggung jawab mereka, program-program yang sudah dicanangkan. Tuhan tolong supaya semua berlangsung dengan baik. Dan juga Tuhan berkatilah juga majelis perwakilan di daerah-daerah supaya juga ditolong Tuhan dalam segala upaya mereka melayani Tuhan, memberitakan Injil, kemudian juga mengembangkan pelayanan. Tuhan tolong supaya semua diberkati oleh Tuhan. Dan kami juga memberkatilah juga majelis daerah di Sumatera bagian selatan ini dan Sekolah Tinggi Teologi Ebenezer. Tuhan tolong kami terus mengelola pelayanan-pelayanan di sini ya Tuhan, agar kiranya semua pelayanan kami, pelayanan yang berkenan bagimu, terkelola dengan optimal, memberkati banyak orang. Juga kami mohon berkatilah Bapak Ibu yang bersama kami malam hari ini. Tentunya mereka punya pergumulan sendiri-sendiri. Tuhan tolong mereka supaya mereka melihat kebaikan kuasa Tuhan dalam kehidupan mereka. Sepanjang satu minggu ini Tuhan berkati mereka. Ada pergumulan-pergumulan khusus, biarlah tangan yang penuh kuasa itu memberkati, menguatkan mereka. Dan juga tolonglah supaya Tuhan tunjukkan kasih-Mu dalam kehidupan mereka. Kami memohon berkatilah mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah Tuhan yang mendengarkan doa kami. Kami percaya Engkau akan terus memimpin kami, menolong kami di dalam perjalanan hidup kami. Dimuliakanlah nama-Mu ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya kasih Allah Bapa, anugerah Tuhan Yesus Kristus, persekutuan pertolongan pimpinan Roh Kudus akan menjadi bagian kita, memberkati kita malam hari di besok dan sampai selama-lamanya. Amin. Firman Tuhan yang sangat luar biasa memberkati kita. Bapak Ibu, kita akan berpisah-pisah pada malam hari ini. Tapi jangan usah sedih, karena Allah kita membuat kita girang, Dia memberikan sukacita, dan Dia menghapus dahaga kita. Seperti pujian kami pada malam hari ini, Allah mana besar, Allah mana dahsyat, seperti Allah kita. Mana yang besar seperti Allah kita, Allah mana yang dahsyat seperti Allah kita. Dia kuat dan penuh kuasa, tiada Allah yang seperti Dia. Allah mana yang besar seperti Allah kita, Allah mana yang dahsyat seperti Allah kita. Dia kuat
Dia puaskan. Dia puaskan jiwa yang dahaga dan hilangkan dengan sukacita. Bersorak-sorai hai semua orang yang takut akan Tuhan. Dia puaskan jiwa yang dahaga dan hilangkan dengan sukacita. Bersorak-sorai hai semua orang yang takut akan Tuhan. Selamat malam, sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.